Ibu ya, di record, Ibu menyaksikan ya. Ya, siapa ininya moderatornya? Saya Ibu Marsha. Oke, Marsha silakan ya take over. Ibu pantau dari mengikuti ya. Silakan. Yang lain konsentrasi ya. Terus gini, satu hal lagi yang Ibu harapkan dari kalian dan ini harus diserahkan hari ini juga selesai kuliah, bahwa setiap mahasiswa pegang catatan ya, pegang catatan 1 lembar aja. Ya, 1 lembar aja. Nah, kamu tulis resume dari apa yang kamu dapat hari ini. Resume ya, resume itu nggak banyak, tapi kalian bisa membuat suatu kesimpulan ya. Nah, kesimpulan ini mau bentuknya skema, itu Ibu lebih suka kalau kalian membuat kesimpulannya dalam bentuk skema-skema. Jadi apa yang dijelaskan oleh si presentan, kamu bisa membuat alur berpikirnya ya dalam bentuk skema. Coba Ibu pengen lihat kalian bisa nggak, mampu nggak untuk untuk membuat kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh kelompok dalam bentuk skema. Apa sih berpikir kritis itu apa misalnya ya? Kemudian apa sih yang harus ada dalam berpikir kritis? Langkahnya apa? Nah, itu dibuat skema. Ya, dan tulis tangan aja. Nggak perlu bagus-bagus. Ibu pengen lihat kalian bisa nggak nangkep saat itu juga ketika temannya memberikan masukan. Ya, nah nanti kalau sudah tulis di bawahnya masing-masing nih ya individu pertanyaan apa yang kamu ingin tanyakan dari yang sudah disampaikan. Ini sifatnya individual. Nah nanti pada saat diskusi cukup 3 orang yang diangkat untuk dijawab. Yang lainnya nanti dijawab secara tertulis, gitu ya. Dan ini selesai dari kuliah itu langsung dikumpulkan, dipoto, foto kumpulkan, ya. Jadi nggak usah lagi disalin-salin. Gitu ya, paham ya? Bisa dipahami, Marsha? Nah, ya kalau udah paham, silakan mulai. Kalian tetap di bawah kendali si Pen ya, sebagai moderator. Ya, dipersilakan Marsha. Ibu mantau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon all. Let me introduce myself. My name is Marcin Sodipina. For this presentation, I will be the moderator who will lead the discussion. Before the presentation starts, allow me to explain the rules for this discussion. First, I beg to all my friends to cooperate in listening to the presentation that will explain by Group 1. Second, after the presentation is finished, there will be a question and answer session. For Group 2, please prepare questions or material responses that may be different from Group 1. Then after that, I open 2 more questions from other groups which will be answered by Group 1. Before the presentation starts, I will introduce the member of Group 1. There are, next slide, please. Next slide. Yeah. There are Aisyah Arifa Sabrina, Angelina Putri Adrianti Smith, Moya Barida Salim, Vini Alfionita, Yumna Aziza. Then for Group 1, you can start presentation about critical thinking and judgment clinical in nursing now. And for all my friends, respect and listen their presentation. Okay. My name is Yumna Aziza. I will explain about definition about critical thinking. Next. So here there is two sentence about critical thinking. Izin bertanya, apakah suara saya terdengar? Agak kecil suaranya.
Masih kecil. Udah enggak. Izin melanjutkan ya. Jadi di sini ada pengertian critical thinking. Pertama menurut Bandman tahun 1988, yaitu critical thinking adalah pengujian secara rasional, ide, kesimpulan, pendapat, prinsip, pemikiran, masalah, kepercayaan, dan tindakan. Lalu kalau menurut Strader tahun 1992, berpikir kritis berpikir kritis adalah suatu proses pengujian yang menitik beratkan pendapat tentang kejadian fakta yang mutakhir dan menginterpretasikannya serta mengevaluasi pendapat-pendapat tersebut untuk mendapatkan suatu kesimpulan tentang adanya perspektif atau pandangan baru. Jadi secara umum itu adalah suatu teknik berpikir yang melatih kemampuan dalam mengevaluasi atau melakukan penelitian secara tepat atau tidaknya sebuah gagasan. Nah, di sini tuh juga proses berpikir kritisnya itu secara kognitif. Jadi dia tuh mencakup penilaian dan analisis secara rasional semua informasi, masukan, pendapat dan ide yang ada. Kemudian merumuskannya kesimpulan dan mengambil suatu keputusan cara melalui data yang ada. Next. The next is goals and outcomes. Next. Berpikir kritis, terkontrol, dan terarah menggunakan strategi yang masuk akal untuk mendapat hasil yang akan kita butuhkan. Pertimbangan bagaimana poin-poin berikut berhubungan dengan pentingnya mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang baik. Yang pertama, berpikir kritis adalah kunci untuk mencegah dan mengatasi masalah. Jika kita tidak bisa berpikir kritis, kita akan menjadi bagian dari masalah tersebut. Yang kedua, berpikir kritis sangat penting untuk lulus ujian yang menunjukkan bahwa kita itu memenuhi syarat untuk praktik keperawatan. Misalnya itu ada ujian sertifikasi Dewan Nasional, ujian kompetisi, dan ujian sertifikasi lainnya. Yang ketiga, dalam semua situasi, perawat diharapkan dapat mengambil tanggung jawab, berkolaborasi dengan individu yang beragam, dan membuat keputusan yang lebih mandiri. Organisasi berkinerja tinggi membutuhkan pekerja dengan keterampilan berpikir yang solid dan kualitas pribadi, seperti keandalan dan integritas. Next. Yang keempat, peran perawat dalam konteks seluruh tenaga kerja. Kekurangan keperawatan, masalah sosial, dan teknologi terus berkembang. Sebagai perawat, kita harus menjadi pemain kunci dalam merancang dan menerapkan sistem perawatan kesehatan yang lebih efektif dan efisien. Yang kelima, keterampilan berpikir kritis adalah kunci untuk membangun fondasi untuk pembelajaran seumur hidup, tempat kerja yang sehat, yang lebih peduli dengan pelaporan kesalahan, dan mempromosikan keselamatan daripada menunjuk jari dan menyalahkan. Next. Clinical judgment mengacu pada hasil outcome dari pemikiran kritis atau penalaran klinis, termasuk kesimpulan, keputusan, atau pendapat yang kita buat setelah memikirkan masalah. Akhirnya, kita dapat belajar berpikir kritis, dapat membantu kita untuk mencapai tujuan. Yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan diri. Sifat yang sangat penting untuk kesuksesan. Kurangnya kepercayaan diri dapat menghambat pemikiran dan kinerja. Yang kedua adalah aman dan mandiri. Ini dapat membantu kita untuk
mengambil keputusan dan mengambil inisiatif dalam bertindak secara mandiri dan kapan harus mendapatkan bantuan. Yang ketiga adalah meningkatkan hasil pasien dan kepuasan kerja kita sendiri. Bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada melihat pasien dan keluarga yang berkembang sehat, karena kita dapat melakukan perubahan dan melakukan penyembuhan. Kemudian ada expert thinking. Next. Berpikir kritis dalam keperawatan itu merupakan suatu dasar dalam mempertanggungjawabkan profesi dan kualitas perawatan. Pemikir kritis keperawatan menunjukkan kebiasaan mereka dalam berpikir, kepercayaan diri, kreativitas, fleksibilitas, pemeriksaan penyebab atau anamnesa, integritas intelektual, intuisi, pola pikir terbuka, pemeliharaan, dan refleksi. Pemikir kritis keperawatan mempraktikkan keterampilan kognitifnya mengikuti analisa, menerapkan standar, prioritas, penggalian data, rasional tindakan, prediksi, dan sesuai dengan ilmu pengetahuannya. Berpikir kritis adalah proses perkembangan yang kompleks yang berdasarkan pada pikiran rasional dan cermat. Bagi perawat, dalam memberikan asuhan keperawatan itu perlu berpikir kritis karena perawat setiap hari mengambil keputusan. Perawat dihadapkan pada situasi harus berargumentasi untuk menemukan, menjelaskan kebenaran, mengklarifikasi isu, memberikan penjelasan, mempertahankan terhadap suatu tuntutan atau tuduhan. Nah, argumentasi ini menurut Batman tahun 1988 ini terkait dengan konsep berpikir dalam keperawatan itu diantaranya yang pertama ada berhubungan dengan situasi perdebatan, yang kedua debat tentang suatu isu, ketiga upaya untuk mempengaruhi individu atau kelompok, yang keempat penjelasan yang rasional. Next. Ya, baik, selanjutnya clinical listening skill. Next. Jadi, critical thinking itu berpikir kritis dalam pengembangan penilaian klinis merupakan komponen yang sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa seperti kita. Lalu, dengan sikap berpikir kritis, siswa akan mampu mengambil keputusan dengan baik dan benar. Khusus untuk mahasiswa jurusan keperawatan, pemikiran kritis itu sangat dibutuhkan dalam memaknai asuhan keperawatan pada pasien. Karena dengan berpikir kritis, maka asuhan yang akan diberikan sudah benar dan tindakan yang dilakukan tidak mengalami kesalahan. Next. Selanjutnya ada step scientific method atau metodologi ilmiah. Lagi next. Yang pertama ada problem setting atau menetapkan masalah. Di sini itu dalam metode ilmiah ini itu kan ada purpose-nya, ada goals-nya. Nah, untuk merealisasikan goals itu dibutuhkannya penetapan masalah. Nah, penetapan masalahnya itu bisa berupa fenomena alam ataupun fenomena sosial yang pasti menarik atensi masyarakat ataupun atensi si ilmuwannya tersendiri, dan yang pasti itu dia masih baru-baru ini masalahnya dan masih relevan untuk diobservasi. Lalu yang kedua, ada developing the framework of thinking and premises.
setelah masalahnya sudah ditetapkan, kita menyusun kerangka pemikiran dan premis-premis. Jadi kerangka pemikirannya ini tuh maksudnya adalah kita adalah rangkuman ringkas mengenai faktor-faktor yang terlibat, karakteristik masing-masing, dan sifat pengaruhnya terhadap masalah. Juga meliputi bagaimana hubungan faktor yang satu dengan yang lain dalam pengaruh gabungannya terhadap masalah. Jadi kalau misalnya kita nggak membuat kerangka pemikiran, nanti kita nggak terstruktur gitu. Jadi satu lainnya datanya itu nggak berhubungan takutnya gitu. Lalu ada premis. Premis itu pernyataan tentang esensi penelitian pakar terdahulu yang telah teruji kebenaran ilmiahnya dan belum dibantah pihak lain. Contohnya, misalnya kayak tadi di definisi itu kan ada menurut Batman sama Schrader. Nah itu contohnya premis. Di pernyataannya itu apa, lalu ditulis menurut siapa, tahun berapa. Kayak misalnya pernyataan A, menurut Collins tahun 1980. Lalu premis kedua, pernyataannya demikian menurut Alders tahun 1982. Dan premis-premis lainnya. Lalu yang ketiga ada hypothesis formulation atau kan hipotesis. Setelah kerangka pemikirannya telah dilakukan, setelahnya lalu ada perumusan hipotesis. Jadi perumusan hipotesis itu bertujuan untuk merumuskan sesuatu data yang eksplisit dan sederhana yang bersifat deklaratif atau menyatakan tentang apa yang diantisipasinya sebagai jawaban sifat sementara terhadap masalah yang digarap. Jadi ini kan bentuknya hipotesis ya. Jadi si ilmuannya itu membuat hipotesa gitu. Jadi sifatnya tuh eksplisit, konkret, sederhana, deklaratif, dan dia tuh menduga-duga gitu. Jadi hipotesis sifat duga. Makin banyak premis yang tersedia, maka makin banyak pula peluang untuk mengembangkan si hipotesis itu. Jadi teori barunya itu bisa lebih berkembang lagi, gitu. Lalu setelahnya ada hipotesis test atau pengujian hipotesis. Setelah hipotesisnya dirumuskan, lanjut ke pengujian. Jadi hipotesisnya itu diuji kebenarannya gitu, sesuai sama data atau premisnya apa enggak gitu. Jadi kalau misalkan data hasilnya itu sudah didapatkan, itu nanti di verifikasi si hipotesisnya itu dapat diterima atau ditolak, karena pada faktanya hipotesis yang kita buat itu kadang tidak sesuai dengan data yang ada gitu. Ada data yang mendukung hipotesis kita dan ada data yang nggak mendukung hipotesis kita. Lalu yang terakhir itu adalah making a conclusion atau penarikan kesimpulan. Jadi hipotesis yang sudah diterima atau hipotesis yang udah valid gitu, itu nanti itu akan memberikan kesimpulan umum. Jadi kalau misalkan si hipotesisnya itu udah benar, pasti akan ada sebuah kesimpulan umum. Nah, kalau misalkan ruang lingkup penelitiannya lebih luas lagi, kesimpulannya bisa banyak gitu. Nah, kalau kesimpulannya banyak, itu namanya kesimpulan khusus. Dan kesimpulan itu, kalau kesimpulan umum, sifatnya cenderung kualitatif, sedangkan kesimpulan khusus itu sifatnya kuantitatif. Setelah penarikan kesimpulan dilakukan, maka berakhirlah proses penelitian beserta langkah-langkah metodenya. Tapi ini baru langkah-langkah metode penelitian aja, belum ke masuki si metode ilmiah yang sebenarnya. Boleh di next. Nurses' role in research. Peran perawat dalam riset atau penelitian.
Yang pertama itu ada menyadari nilai dan relevansi riset keperawatan. Yang kedua, membantu mengidentifikasi area masalah riset keperawatan. Yang ketiga, membantu pelaksanaan pengumpulan data dalam riset keperawatan. Dan yang terakhir, menerapkan hasil penemuan riset dalam praktik klinik keperawatan. Oke, kesimpulannya dari materi ini itu dapat seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, itu berpikir kritis adalah keterampilan berpikir yang merupakan kunci dari penelitian dan pemahaman ilmu. Berpikir kritis diterapkan oleh perawat dalam proses memecahkan masalah pasien dan proses pengambilan keputusan dengan kreativitasnya. Ini adalah proses penting untuk seorang perawat dalam mengintervensi keperawatan yang aman, efisien, dan terampil. Berpikir kritis menurut Scriven dan Paul ini adalah proses mental aktif dan halus persepsi, analisis, sintesis, dan evaluasi informasi yang dikumpulkan atau berasal dari pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi yang mengarah ke keyakinan untuk tindakan. Berpikir kritis berlaku untuk perawat karena mereka memiliki beragam pengetahuan untuk menangani berbagai situasi yang dihadapinya selama shift. Mereka masih menghadapi perubahan konstan dalam lingkungan, tekanan konstan dari perubahan kondisi, dan membuat keputusan penting menggunakan pemikiran kritis untuk mengumpulkan dan menafsirkan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan. Dengan kreativitas, perawat menghasilkan ide-ide baru dengan cepat, menjadi fleksibel dan masalahnya, bertindak secara mandiri dan dengan percaya diri, tekanan dan menunjukkan originalitasnya. Jadi perawat harus memperbaiki keterampilan penalaran kritis dalam mencari informasi sebelum dan sesudah atau informasi baru yang dia dapatkan dan keputusan yang diambil setiap hari tentang misalnya rawat inap dan penggunaan sumber daya yang terbatas, itu memaksa perawat untuk berpikir dan bertindak dalam kasus di mana tidak ada jawaban yang jelas atau prosedur khusus dan di mana kekuatan yang berlawanan mengubah pengambilan keputusan dalam proses yang kompleks. All right, because the presentation that presented by Group 1 has been finished, it will be continued with a question and answer session. As I said before, for Group 2, please prepare questions or material responses that may be different from Group 1. Then after that, I open to another questions from another group, which will be answered by Group 1. If there are any responses or question, please raise your hand and then open mic. Moderator, izin masuk. Ya, silakan. Ya, izin memperkenalkan diri. Saya Naswa Fauzia Zahra dari kelompok perwakilan kelompok 2 ingin menanggapi atau menambahkan dari materi dari kelompok 1. Sebelumnya, izin apakah kelompok 2 diperbolehkan untuk men-share PPT-nya?
Ya, sebelumnya izin masuk ya moderator, izin melanjutkan juga. Izinkan saya Nasa untuk memperkenalkan teman-teman dari grup 2, yaitu yang pertama ada Anissa Amalia, Atia Kamila Azahra, saya sendiri itu Nasa Fauzia Zahra, dan Sashwina Salsabia dan Talita Fadia Ulima. Ya. Kami dari kelompok 2 sepakat ingin menambahkan tentang goals and outcomes target, dan yang selanjutnya adalah the role of nurse in research. Mungkin bisa langsung di next di slide-nya. Ya, saya izin menambah materi kami, terutama yang goals-nya itu dari kelompok 2 mungkin ada sedikit perbedaan. Yang pertama, the nurse are expected to develop cognitive skill or strategi. Seperti yang kita tahu, perawat diekspektasikan atau dituntut untuk terus mengembangkan skill kognitifnya dan strategi mereka, seperti yang mungkin teman-teman kelompok 1 sudah dijelaskan. Lalu, nurse can solve problems that appear in nursing care, dan bisa untuk memecahkan masalah yang terjadi pada asuhan keperawatan itu. Dan yang paling terakhir ini yang mau saya bahas sebagai tambahan, yaitu nurse are expected to carry out nursing care according to the truth of the fact with the smallest patient risk, yang artinya perawat dituntut atau diekspektasikan bisa melaksanakan asuhan keperawatan berdasarkan kebenaran terhadap fakta dengan resiko yang terjadi pada pasien sekecil-kecilnya atau pasien tidak merasakan sakit. Maksudnya di sini saya mengambil dari 2 pendapat ahli tentang tujuan dari critical thinking atau clinical judgment in nursing, yaitu dari Deswani 2009 dan Halpern. Kutipannya itu, berpikir kritis adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memberdayakan keterampilan atau strategi kognitif untuk menentukan tujuan yang diharapkan. Lalu dari Deswani 2009, yaitu tujuan berpikir kritis adalah untuk menganalisis penggunaan bahasa, perumusan masalah, penjelasan, dan ketegasan asumsi, kuatnya bukti, menilai kesimpulan, membedakan antara yang baik dan buruknya argumen, serta mencari kebenaran fakta dan nilai dari hasil yang diyakini benar, serta tindakan yang dilakukan dalam keperawatan. Jadi, untuk tambahannya mungkin untuk tambahannya yang merupakan tujuan dari critical thinking dan clinical judgment in nursing, yaitu perawat juga harus bisa membedakan tentang baik dan buruknya asuhan keperawatan yang dilakukan kepada pasien, dan juga untuk bisa mencari bukti atau validasi yang kuat agar pasien merasa aman, supaya seperti yang dikatakan di kelompok 1 tadi tentang outcomes-nya, hasil dari critical thinking and clinical judgment, pasien merasa aman dalam menerima asuhan keperawatan sehingga peningkatan kesehatannya bertambah. Itu saja dari kelompok 2. Lalu mungkin teman saya akan melanjutkan tentang tambahan yang akan dipaparkan. Terima kasih. Oke teman-teman, izin masuk. Nama saya Anissa Amalia dari kelompok 2. Izin menambahkan bagian peran perawat dalam riset. The role of nurses in nursing research. Jadi pada jurnal yang kami dapatkan, hasil pencariannya itu memiliki beberapa peran. Perawat itu yang pertama sebagai caregiver, yang kedua as an advocate, yang ketiga role as educator, yang keempat role as collaboration, role as consultant, as a researcher, dan reformer. Nah, yang keempat, 5 dan 6, 7 ini tidak disebutkan ya tadi. Jadi role as kolaborasi ini dilakukan perawat untuk mendiskusikan atau menukar pendapat dalam menentukan bentuk pelayanan yang akan dilakukan
agar menunjang pelayanan kesehatan yang lebih baik. Yang kelima, sebagai konsultan. Peran ini memberikan waktu untuk berkonsultasi terhadap masalah yang dialami oleh pasien maupun keluarga dengan memberikan dukungan psikologis, spiritual, dan sosial. Yang keenam, sebagai peneliti. Peran ini harus dimiliki oleh setiap perawat dan menjalankan atau melakukan kajian terhadap isu-isu yang terdapat dalam keperawatan. Yang ketujuh, sebagai pembaharu. Peran ini harus dilakukan oleh setiap perawat dalam melakukan sebuah tindakan dengan mengadakan perencanaan, kerjasama, dan perubahan yang sistematis serta terarah agar dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, boleh yang pertanyaan dari kelompok lainnya? Iya, silahkan, Hilda. Baik, terima kasih atas kesempatan bertanyanya. My name is Hilda Silvi from Group 6, Permission to Ask. Tadi di presentasi kelompok 1, tepatnya pada slide purpose or goals, itu kan ada yang menjelaskan tentang critical thinking is the key to prevent and solve the problem. Berarti critical thinking itu kan merupakan kunci dari penyelesaian masalah. Tapi gimana kalau misalkan seseorang udah menjalankan, sudah melakukan critical thinking namun belum saja menerima jalan keluarnya gitu, itu gimana? Apa yang harus dia lakukan gitu? Itu saja, terima kasih. Baik, selanjutnya silakan Anissa Amalia. Terima kasih moderator, izin masuk. Nama saya Anissa Amalia dari grup 2. Saya izin bertanya, pada awal presentasi, kelompok 1 menjelaskan tentang definisi berpikir kritis. Tetapi apa definisi penilaian klinis dalam keperawatan atau what is the definition of clinical judgment in nursing? Terima kasih. Baik, silahkan dijawab oleh grup kelompok 1. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Arifah Sabrina dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hilda Silvi bahwa bagaimana jika seseorang sudah berpikir secara kritis, tapi dia belum saja menemukan jalan keluarnya. Mengapa demikian? Yang pertama ya, definisi dari berpikir kritis. Dari berpikir itu sendiri adalah proses kerja otak untuk menganalisa dan mengumpulkan informasi-informasi yang didapat. Semakin keras kita berpikir, semakin kritis pula pemikiran kita, sehingga otak kita juga akan semakin terasah dan tajam. Namun banyak kejadian-kejadian di mana ketika kita diberi suatu masalah, walaupun kita sudah mencoba berusaha berpikir secara kritis, namun tetap saja kita tidak menemukan jalan keluarnya. Berdasarkan sumber yang saya baca, salah satu faktor mengapa kita tidak bisa menemukan jalan keluar dari suatu masalah, walaupun sudah berpikir kritis, adalah
kita belum mengenal lebih jauh, lebih dalam masalah yang kita hadapi. Untuk bisa mengidentifikasi masalah yang kita hadapi, kita itu perlu mengenali diri kita sendiri. Siapa kita dalam masalah itu, bagaimana goals dan tujuan dalam masalah itu, apa penyebab masalah, dan dampak yang muncul dari masalah tersebut, baik untuk diri sendiri dan orang lain. Yang terpenting adalah kita harus tetap membuka pikiran kita ketika ada orang yang ingin memberi pendapat atau saran nasihat kepada kita. Jangan membatasi mereka untuk memberi saran kepada kita. Bisa jadi saran dan nasihat yang mereka beri ke kita itu bisa membuka pikiran kita lebih jauh, lebih dalam, sehingga kita dapat poin alternatif untuk jalan keluar dari masalah tersebut. Sekian dari saya, apakah terjawab, Hilda? Terjawab, Aisyah. Terima kasih. Sama-sama. Ya, sebelumnya izin masuk, perkenalkan nama saya Anjeliana Putri. Saya izin menjawab pertanyaan dari grup 2, Anissa. Tadi apa definisi penilaian klinis dalam bidang keperawatan? Jadi penilaian keterampilan klinis atau klinika judgmental adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan kemampuan terus wajib dikuasai oleh perawat yang baru lulus dan dimandatkan di dalam standar kompetensi perawat dalam rangka menjamin kualitas praktik keperawatan dan menjamin keselamatan pasien serta membuat perawatan pasien menjadi lebih efisien. Lalu, penilaian klinis terhadap respon individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat terhadap permasalahan kesehatan, baik aktual maupun potensial. Apakah sudah terjawab, Anissa? Sudah terjawab, Angel. Terima kasih. Ya, sama-sama. Finally, we come to the end part of group 1 presentation. I would like to say thanks again to audience for active participation. Hopefully, the presentation will be beneficial for you all. Thank you for your attention. Selanjutnya akan diserahkan kepada Ibu Sri Jumita Ningsih. Waktunya ini tinggal satu persen lagi. Kalian dari apa yang disampaikan ini lanjut aja dengan pertanyaan berikutnya. Ya, masih ada nggak pertanyaan-pertanyaan? Nanti mau sepotong atau mati? Oke. Lanjutkan aja, Mas ya, moderator dengan pertanyaan berikutnya. Buka lagi sesi tanya jawab. Sepenuhnya nanti sampai dibahas ya sampai waktunya habis, kalian diskusi aja ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh masing-masing. Jadi dibuka sesi tanya jawab terus ya, dan kalian nanti tinggal laporkan hasilnya nanti bahasnya hari Rabu gitu ya. Saya lanjutkan. Sebelumnya mohon maaf Ibu, suara Ibu sedikit agak kecil Ibu. Ya, oke. Masih kecil. Oh, sebentar. Ini udah jelas. Sudah. Ini ya, udah lebih jelas ya. Ya, makanya tadi di atas. Ya, lanjut aja. Ini moderator sampai waktunya masih berapa menit lagi sih? Masih lama ya. Sampai jam 14.
14 berapa? 14.40, Bu. Oke. Lanjutkan aja, lanjut ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat dari masing-masing individu, dibahas di sini ya sampai kamu dapat conclusion. Kita bahas nanti babas habis di hari Rabu ya. Gitu, lanjut aja. Ini Ibu 1% udah mati nih langsung nih. Tinggal 1%. Ya, Ibu masih di jalan jadi nggak bisa cari charger. Di mobil nggak ada charger. Ya, oke lanjutkan ya. Ibu dengar terus. Ibu, kita itu Iya. resumenya itu dalam bentuk bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya, Ibu? Boleh Ya, bahasa kamu pakai nanya. Harusnya gimana? Sekarang gini, buat resumenya ya semua dokumen dalam bahasa Inggris ya. Jadi untuk melatih kalian juga, untuk melatih kalian untuk membuat, menulis ya. Kemudian kalian beberapa masih seperti ini nggak apa-apa lah ya. Jadi resume itu nggak banyak-banyak ya. Kamu dapat key point-nya. Kemudian tadi Ibu bilang dengan skema-skema itu lebih baik ya supaya kamu pemahamannya lebih apa? Kalau Ibu lihat sih, kalau Ibu ya lebih mudah memahami skema kebanding dengan naratif ya. Itu yang agak ini upaya untuk meningkatkan critical thinking-nya di situ ya. Ya bahasa Inggris aja 1 lembar cukup, nggak lebih dari 1 lembar, setengah lembar lah buat resume. Tapi kalau mau dibuat skema ya gitu. Tanya jawab aja langsung lanjutin ya. Nah, nanti kumpulkan selesai ini langsung dikumpulkan lewat simpen. Nanti Ibu kasih Google Drive-nya lewat simpen. Sementara simpen terima aja dulu dari teman-temannya. Gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang nggak mengerti apa itu maksudnya, kamu tulis dalam pertanyaan ya, yang bisa dilontarkan di diskusi ya dilontarkan. Ya, nanti pertanyaan itu ditangkap sama kelompok ini dan nanti kita bahas di hari Rabu. Ya, semuanya pertanyaan dikolektifkan baik kelompok 1 dan 2 ya yang akan membahas ini. Jadi menjawab pertanyaan teman-temannya. Nah, sekarang selesaikan tanya jawab ini ya. Lanjut aja. Untuk hal-hal yang kalau belum pahami nanti catat. Kita diskusikan di hari Rabu. Itu ya. Ya, baik, Ibu. Jadi, Jadi, lanjutkan aja. ya jadi resumenya itu sehalaman saja. Terus boleh dibuat skema atau kayak PowerPoint gitu ya, Bu ya. Ya, Nah, kalau terus habis itu buat satu pertanyaan ini lalu ntar dibahas di gini. pertemuan berikutnya. Gini. Sekarang hasil dari pelajaran sekarang kamu buat resume kan, masing-masing individu buat resume dengan 1 pertanyaan ya. Nah, selama masih ada waktu ini diskusi lanjut. Jadi pertanyaan itu dijawabnya sekarang ya, supaya teman-teman yang lain mendengar. Ya, baik Ibu. Jadi teman-teman ada pertanyaan lagi buat kelompok 1, bisa ditanyakan langsung aja ya. Ya, Maula, silakan. Ya, baik. Apa suara saya terdengar jelas? Terdengar, Maula. Lanjut. Pertanyaan saya, jika kita nanti sebagai seorang perawat itu menghadapi satu momen yang dimana kita harus dipaksa untuk membuat suatu keputusan, di mana keputusan ini sudah kita ambil secara dengan metode critical thinking dan clinical judgment, tetapi ini bertentangan dengan teman kita yang sama-sama juga melakukan hal tersebut. Itu bagaimana kita cara nge-solve-nya? Terima kasih. Silakan kelompok 1 jika ingin langsung menjawab.
Ya, izin ya, Mot. Perkenalkan, nama saya Yumna Azizah. Menjawab pertanyaannya Maula. Mohon maaf, oke, karena internetnya unstable. Jadi kalau misalkan menurut pendapat saya, kalau kita dihadap, kalau misal, mohon maaf apakah suara saya terdengar? Terdengar Yum, tapi putus-putus sedikit. Sebentar ya. Ini Bu Sri-nya udah nggak ada ya? Iya, Bu Sri Juwita kayaknya itu deh udah kelempar, Udah keluar. Dilanjut aja kali. Iya, lanjut aja dulu jawab pertanyaan Maula. Nanti sisa jamnya kan masih ada buat kita bikin resume sama pertanyaan. Oke, izin jawab ya. Maaf kalau putus-putus suaranya. Jadi kalau pendapat saya, menurut, jadi kan kalau mau menghasilkan suatu pemikiran yang dilakukan kritis, berpikir kritis, itu kan ada purpose-nya ya, ada goals-nya kayak yang tadi dibilang sama Sabrin. Jadi nggak sebatas kayak asal berpikir yang tidak diketahui apa yang itu. Jadi nggak kayak tanya maka siapa, pasti kita akan dengan otomatis menjawab nama kita kan, nama saya Yumna gitu. Tapi ketika ditanya pertanyaan menurut kamu gimana cara memberantas koruptor di Indonesia, pasti kan kita bakal lebih dalam lagi kan untuk berpikirnya, ngegali lagi berdasarkan research, kita cari tahu dulu gitu kan, kayak observasi dulu gitu, kayak gitu. Nah, untuk menghadapi masalah kayak yang tadi Maula bilang, itu menurut saya bisa kayak didiskusikan lagi sama misalkan kita berbeda pendapat, hasil berpikir kritis kita tuh berbeda dengan orang lain gitu, misalnya komunitas atau satu kelompok, itu kita kayak ngediskusiin lagi lebih mendetail gitu, tentang apa, bagaimana, mengapa gitu. Si hasil berpikirnya itu tuh yang benar tuh punya kita atau punya orang lain gitu. Karena dalam hasil dalam berpikir kritis tuh harus sistematik gitu. Jadi harus terbaik dari yang terbaik gitu hasilnya. Terus individunya itu yang menghasilkan pemikiran ini tuh harus bertanggung jawab atas proses kegiatan berpikirnya dia. Kalau misalkan kita merasa hasil kita tuh masih aneh gitu, maksudnya kayak nanti tanggapan orang lain tuh gimana, kita harus berpikir sampai sejauh itu gitu, kita harus bertanggung jawab sama hasil yang kita pikirkan. Terus kita tuh harus ngevaluasi dulu hasil pemikiran kita udah benar atau belum gitu. Terus kita harus kayak contohnya kita mau debat aja gitu, kita harus mikir nanti si lawan debat kita akan menjawab apa gitu, hasil pemikiran kita. Jadi gitu sih kalau menurut saya pribadi, gimana kalau kita berbeda pendapat sama teman kita dalam menghadapi satu masalah gitu, itu balik lagi dulu, didiskusiin lagi dulu, dimusyawarahin siapa sih yang benar, pendapat kita atau pendapat dia, hasil pemikiran kritis kita atau hasil pemikiran kritis dia gitu. Seperti itu. Dijawab nggak, Mama? Bisa Yum. Maaf ya, nanya lagi. Maaf, langsung masuk juga. Tapi kalau misalkan pendapatnya dua-duanya betul, itu bagaimana? Oke, izin masuk lagi ya. Kalau menurut saya nih, mungkin dari kelompok 1 boleh nambahin juga. Kalau menurut saya, misalkan dua pendapat itu betul, ya udah pilih salah satu aja. Tapi kembali lagi ke yang tadi, si individu itu harus bertanggung jawab atas hasil pemikiran dia, atas hasil pendapat dia. Misalnya pasien A harus diapain sih? Menurut saya pasien A harus dilakuin penanganan ini. Terus orang lain bilang pasien A harus dilakukan penanganan itu. Nah, dia itu harus bertanggung jawab atas apa yang dia katakan gitu. Jadi pilih satu gitu. Atau enggak ya mungkin bisa
bertanya ke yang lebih profesional gitu mengenai mana hasil pemikiran kritis yang lebih baik gitu. Karena kan berpikir kritis itu harus berdasarkan sama riset gitu kok. Gitu. Jadi kayak nggak bisa sebatas langsung oh menurut gue kayak gitu, nggak bisa. Jadi kayak emang harus dipikirkan matang-matang gitu. Gitu. Baik, Nayu, kalau mau bertanya, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk kelompok 1, saya izin bertanya ya. Tadi kan ada langkah metode ilmiah, itu ada menentukan masalah dan lain halnya gitu. Di sini saya ingin bertanya, bisa nggak dijelasin ulang mengenai masing-masing dari langkah tersebut? Terus kan di sini ada formulasi hipotesis dan ada pengujian hipotesis seperti itu. Di formulasi hipotesis itu data-data yang diambil itu data yang dari mananya? Kalau data yang dari mananya, terus semisalkan kita sudah mengikuti langkah metode ilmiah dengan benar, tapi kesimpulan yang kita dapat itu gimana ya, tidak sesuai dengan dugaan atau semisal kayak pas di praktiknya itu ada sedikit istilahnya kayak kegagalan itu, hal seperti itu bagaimana? Terima kasih. Izin masuk moderator. Nama saya Imla Riza, izin menjawab pertanyaan Nayu. Tadi Nayu nanya tentang minta diulangi tahap-tahapnya atau gimana? Yang pertanyaan pertama. Ya, tahap-tahapnya. Oke. Nggak usah di-share screen kali ya. Jadi tahap pertama itu kan ada menetapkan masalah. Nah, di menetapkan masalah ini, itu kita cari masalah yang terkini gitu, yang relevan. Kayak misalnya natural fenomena atau social fenomena, apa aja yang kemungkinan tuh menarik atensi gitu, dan menarik bagi kita juga yang gali, yang observasi gitu, yang riset. Kayak contohnya kalau kemarin Mem Ola tentang HIV/AIDS kan tentang HIV/AIDS misalnya contohnya. Terus yang kedua itu ada menyusun kerangka pemikiran dan premis-premis. Nah, tadi kan Ayu nanya di formulasi hipotesis ya, itu datanya dapat dari mana? Nah, itu dapat dari sini, dari premis, dari kerangka pemikiran dan premis. Jadi kita di kerangka pemikiran itu dibikin dulu gitu, apa aja sih yang pengen dibahas, kayak pemikiran dari satu topik ini tuh apa aja. Terus kalau misalkan premis itu kita cari pernyataan ahli atau pakar atau ilmuwan dahulu gitu, berdasar pakai nama dan tahunnya gitu. Jadi kayak pernyataan A menurut Collins tahun 1980. Nah, itu data yang dipakai buat merumuskan hipotesis atau membuat formulasi hipotesis gitu. Terus di perumusan hipotesis kayak yang tadi udah saya bilang, dia itu ngebikin argumentasi argumentasi dari kerangka pemikiran, kayak argumentasi yang mendukung dan sifatnya itu menduga-duga karena kan berhipotesa ya, kayak gitu. Di pengujian hipotesis langkah keempat itu dia hipotesa yang udah dirumuskan itu diuji, dia sesuai terima atau enggak hipotesisnya. Kalau dapat diterima, dia bisa masuk ke langkah 5, yaitu penarikan kesimpulan. Jadi kalau kesimpulannya udah ditarik, ya udah berarti dia udah berakhir proses penelitian, langkah-langkah metodenya.
Nah, gimana kalau misalkan penarikan kesimpulannya itu nggak sesuai atau gagal, berarti kita harus ngulang lagi ke perumusan hipotesis. Bisa ngulang dari perumusan hipotesis atau mungkin bisa ngulang dalam mencari premis. Kalau menurut saya ya, mendalami lagi dalam menentukan premisnya gitu. Udah terjawab belum, Nayu? Sudah terjawab, Yumna. Terima kasih. Sama-sama. Baik, apa ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Ya, kalau seperti tidak ada yang bertanya lagi, ini kita tinggal di sini aja dulu ya, sampai 14.40. Kalau mau off cam aja nggak apa-apa. Silakan kerjakan tugasnya yang udah di share di grup ya.